Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di Bukaan Rahasia. Bukan rahasia atau buka rahasia. Mana yang benar nggak ngerti deh. Pokoknya bukan rahasia lagi. Karena apa yang akan diungkap oleh tamu istimewa saya hari ini adalah rahasia-rahasia yang sebenarnya sudah boleh diungkap. Jadi bukan rahasia. Tamu istimewa saya hari ini adalah Gus Guntur Romli. Muhammad Guntur Romli. Kawan-kawan jangan salah ya, dia ini lebih sering dipanggil Gus Ronin. Anda tahu nggak pendekar pedang itu yang melawan kejahatan dengan pedang yang panjangnya dia. Nah, ini satu fenomena yang luar biasa, tapi kita tahu bahwa Gus Romli ini adalah seorang aktivis demokrasi yang malang melintang di dunia persilatan kita. Dan beliau hari ini kita hadirkan untuk memberikan pencerahan pada kita apa-apa yang terjadi di dalam masa Pilpres kali ini. Dan teman-teman, kita akan langsung saja ngobrol sama Gus Romli. Gus Romli, perjuangan tampaknya tidak surut. Teman-teman relawan, para sivitas akademika, para aktivis di kampus-kampus menyuarakan tentang turunnya derajat demokrasi Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mencuat sangat banyak. Tapi tampaknya tidak ada sedikit pun respon dari Bapak Presiden, dari para menteri, dari tokoh-tokoh negarawan kita yang lain. Tampaknya sikap kenegarawannya membuat mereka berbeda pendapat saat ini atau menulikan telinganya sehingga tidak merespon apapun yang disuarakan oleh kalangan akademisi, teman-teman relawan, sivitas akademika, teman-teman masyarakat sipil, dan banyak dari mereka juga turun ke jalan. Meskipun KPU sudah mengumumkan pemenangan pada paslon nomor 2, tetapi tidak ada yang tampaknya cukup puas. Meskipun kita melihat ada beberapa tokoh partai sudah mengucapkan selamat kepada mereka. Nah, Gus melihat situasi ini kayak apa, Gus? Ya, gini Mas Danang. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah diundang ya. Tapi perlu kita garis pemisah dulu. Antara katakanlah kita yang aktivis ini, aktivis demokrasi, dengan mereka sebagai pemain dan pengasong politik. Ini harus kita harus bedakan. Kita harus bedakan. Ketika kita bicara soal tindakan-tindakan politik, perjuangan demokrasi, maka ini kan tidak ada tempo-tempo, tidak ada waktu-waktu yang menentukan perjuangan kita. Mau sebelum pemilu, setelah pemilu, mau pemilu lebih lama lagi, itu dah agenda yang harus kita perjuangkan untuk memperbaiki demokrasi yang ada di negeri ini. Berbeda dengan para pengasong, berbeda dengan para pemain politik, yang tempo-temponya itu sudah jelas. Kalau pemilu sudah selesai, berarti sudah selesai. Saatnya sekarang itu minta-minta jabatan, berharap berbagi jabatan, dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak seperti itu. Ketika misalnya kita sekarang KPU sudah mengumumkan, kemudian masih ada proses-proses yang bisa dilalui, baik itu yang melalui lembaga-lembaga konstitusional, apakah itu melalui MK, ataukah lewat aksi-aksi di jalan, sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang langsung, demokrasi liberatif, ya kalau kita mau pakai istilahnya Habermas. Dan di situ kita melihat perjuangan ini adalah perjuangan tanpa akhir. Kalau kata sahabat saya, Bung Ega, ini adalah perjuangan tanpa ujung. Menyelamatkan demokrasi kita, memperbaiki demokrasi kita, yang kalau kita melihat secara sadar sekarang, ternyata ada kondisi yang memutar balik reformasi kita. Dulu 2014, 2019 kita mendukung Jokowi karena ingin memperbaiki demokrasi kita. Tapi sekarang kita bersama-sama melawan Jokowi karena Jokowi kita melihat mengkhianati reformasi, mengkhianati cita-cita reformasi itu sendiri. Ini yang menyebabkan kita tidak boleh katakanlah down ataupun juga merasa lemah, karena ya kita merasa 2014, 2019 berhasil mendukung Jokowi untuk memperbaiki demokrasi. Kemudian sekarang kita merasa beban itu begitu berat, ya orang yang kita dukung selama 2 kali tiba-tiba berbalik menjadi lawan kita.
yang harusnya dengan konsisten membersihkan negeri ini dari KKN, dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme, ya, malah dengan segala cara membuka jalan untuk anaknya sendiri dengan tanpa merasa malu meskipun itu ada pelanggaran etika, menggunakan besan, menggunakan paman. Tapi inilah saatnya kita untuk melawan Jokowi yang sudah kita dukung selama 2 periode dan untuk memperbaiki demokrasi kita. Dan tugas kita adalah yang terus ke depan adalah bagaimana kita menyelamatkan, memperbaiki kualitas demokrasi kita yang sekarang ini memang mengalami semacam sejarah yang berbalik, sejarah Setback. yang berulang, setback. Apakah di situ kembali ke bentuk nilai-nilai Orde Baru, otoritarianisme. Tapi kita melihat seperti ini. Dan kita ini juga kalau kita baca membandingkan beberapa pengalaman di negara-negara dunia, jadi kita tidak sendirian sebenarnya. Kita mengalami setback, mengalami kemunduran bukan sendirian. Ada praktek lain di Ada negara praktek lain? misalnya kita bicara misalnya di Filipina, ya kan? Kemudian seperti yang ada di Thailand. Kemudian kalau kita bicara misalnya di daerah Timur Tengah, ya, tentang reformasi musim semi Arab tahun 2011 misalnya di Mesir. Sekarang Mesir tetap menjadi dalam penguasaan otoritarianisme militer. Kemudian kalau kita bicara dengan Tunisia, jadi kita ngelihat negara-negara yang disebut dengan dulu disebut dengan negara-negara gelombang ketiga yang mengalami arus demokratisasi, ya. Dalam perjalanan sejarahnya setelah 10 tahun, 20 tahun, reformasi ternyata mengalami kembali, ya, mengalami setback sendiri pada sejarahnya. Dan kita jangan sendirian, kita jangan pesimistis bahwa itulah yang mungkin sejarah juga memperlihatkan kepada kita ada kemajuan, tapi juga ada yang berdiri tiba-tiba jalan di tempat atau malah mundur. Tapi tugas kita menurut saya orang yang memiliki komitmen terhadap demokrasi untuk terus ke depan, untuk terus memperbaiki demokrasi. Terus itu. ada kritik orang juga disebutkan bahwa keterpilihan Prabowo Gibran ini kan juga dari proses demokrasi gitu. Nah, bagaimana Gus bisa melakukan satu argumentasi terkait bagaimana demokrasi yang akan kita anut ke depan? Iya. Demokrasi itu kan paling tidak kita bisa melihat itu ada dari 2 sisi. Demokrasi, substansi ada yang disebut dengan substansi demokrasi, ada nilai-nilai kebebasan, ada nilai kejujuran, ada nilai-nilai keadilan, ada di situ ada tentang pelaksanaan peraturan dan undang-undang, ketaatan. Ya, ketaatan pada aturan. Kemudian apa yang disebut dengan prosedur demokrasi. Pemilu adalah bagian dari prosedur demokrasi itu sendiri. Nah, kita bicara sekarang, apakah demokrasi melalui pemilu itu hanya mengikuti prosedur atau benar-benar bisa mencerminkan isi substansi dari demokrasi itu sendiri? Misalnya ketika bagaimana bisa disebut dengan proses demokrasi yang jujur kalau misalnya ada penipuan atas nama bantuan sosial untuk mendukung calon tertentu misalnya, atau pengarahan. Bicara tentang proses. Iya, tentang proses. Kemudian bicara soal misalnya pengerahan aparat, ya, intimidasi, ancaman, ya. Kemudian juga ada pelanggaran etika, misalnya kalau kita bicara soal putusan MK. Jadi kita perlu bicara soal demokrasi secara holistik, secara keseluruhan. Tidak hanya dilihat hanya prosedur. Apakah, dan kita juga bisa bertanya, apakah dalam proses itu, jadi belumlah kita nggak usah dulu bicara soal substansi demokrasi itu sendiri, tapi kita bisa mempertanyakan proses dari demokrasi itu sendiri. Pemilu misalnya, apakah pemilu kita ini sudah benar-benar pemilu yang jujur, yang terbuka, ya, yang adil, yang bebas, atau ada pelanggaran-pelanggaran di situ? Ketika kita baru bicara prosedur demokrasi saja, sudah kita menemukan banyak sekali persoalan-persoalan. Pelanggaran-pelanggaran, ya, kemudian juga kecurangan-kecurangan seperti saya sebutkan tadi, penggunaan APBN, bansos untuk pemenangan calon tertentu, pengerahan aparat negara, pengerahan dari aparat desa dan sebagainya. Kita akan melihat di situ bahwa ada persoalan serius pada prosedur demokrasi kita, yaitu pada pemilu kita, sehingga ini yang menyebabkan ketidakpuasan di publik. Ya. Ketika proses bahwa tidak hanya dalam pencoblosan, tapi jauh sebelum pencoblosan sudah ada terjadi pelanggaran yang mencederai proses
mencederai prosedur demokrasi itu sendiri. Dan ini salah satu hal yang dikeluhkan oleh kalangan universitas. Mereka bicara akademisi, tentang bicara tentang kejahatan demokrasi dan segala macam. Tapi tampaknya juga tidak ada reaksi apapun tuh. Ini bagaimana? Saya kira memang ada masalah ada kebebalan kebebalan dalam pengambil kebijakan di kita karena mungkin sudah terlalu syahwat politik untuk mempertahankan kekuasaan itu begitu kuat sehingga apapun yang menjadi suara-suara itu tidak diperdulikan. Padahal menurut saya suara dari kampus, suara dari akademisi, suara dari mahasiswa itu bisa dianggap sebagai suara yang genuine karena mereka adalah penjaga etika, penjaga moral, penjaga nilai-nilai, para guru besar, para dosen Kalau itu hanya disuarakan misalnya seperti saya lah aktivis, bisa disebut aktivis politik atau orang parpol, orang apa, mungkin orang itu ada pamrihnya. Kenapa? Karena dia punya muatan politik ada tertentu, tujuan, kepentingan dan sebagainya. Tapi kalau yang bicara misalnya adalah guru-guru besar, tokoh-tokoh bangsa, misalnya seperti Romo Magnis, guru besar di Sekolah Filsafat Driarkara dan juga di beberapa universitas yang lain. Yang sudah sepuh kemudian Ibu Omi Komariah Majid itu kan yang sudah sepuh yang misalnya punya kepentingan apapun. Bu Saparina Sadli, Ibu yang di guru besar yang ada di UI, yang di UGM lah kita sebut berapa banyak nama, mereka punya kepentingan apa gitu. Uang mereka sudah katakanlah sudah istilahnya dalam posisi yang ingin membatasi dengan kehidupan duniawi dengan kebisingan politik yang ada. Nah ketika mereka turun, mereka menyuarakan pasti ada yang mengganggu nurani mereka. Nah harusnya ini bisa ditangkap sebagai suara yang genuine, suara yang alami. Namun sayangnya pengambil kebijakan di kita mungkin sudah ditulikan, dibutakan karena ada syahwat politik yang saking kenceng. Kalau mohon maaf kalau istilahnya kalau sudah konak itu kan udah nggak bisa mikir apa-apa Ini syahwatnya itu yang harus diekspresikan dengan misalnya melanjutkan kekuasaan. Kalau dirinya nggak bisa melalui perantara anaknya, kemudian juga melalui geng-geng dia, kroni-kroni dia yang bisa melanjutkan kekuasaan. Karena kalau kita bicara soal Indonesia, ini ada proyek yang sangat luar biasa di sini. Kita ngelihat IKN hanya dilihat sebagai proyek, Hilirisasi juga sebagai proyek, Sumber daya alam juga adalah sebuah proyek dan itu adalah semua perebutan akses terhadap nilai-nilai ekonomi, terhadap sumber daya alam, terhadap sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia. Dan itu mungkin motif saat yang pasti mempertahankan kekuasaan ada motif ekonomi. Saya sangat yakin karena orang itu kalau sudah kelamaan berkuasa pasti ketagihan, Pasti ketagihan, sudah biasa dilayani, sudah biasa menerima setoran, sudah biasa difasilitasi, diistimewakan. Tiba-tiba dia, waduh, kok 1 tahun ini kekuasaanku mulai akan berakhir. Setengah tahun ini kekuasaanku mulai akan berakhir. Ada semacam ketakutan itu gejala yang disebut dengan kalau psikologi kita post power syndrome, muncul lebih awal, muncul lebih awal. Biasanya post power syndrome itu gejala yang muncul setelah dia meninggalkan jabatan, tapi ini sebelum jabatan itu hilang, ternyata penyakit itu datang lebih cepat, datang lebih cepat, sehingga dengan cara apapun dia lakukan mempertahankan kekuasaan. Bukan post power syndrome, Gus. Apa itu? Pre power syndrome. Pre power syndrome. Gus, sebenarnya Gus, di mata Gus Guntur, kan sebenarnya Pak Jokowi tidak perlu mengorbitkan anaknya. Beliau kan bisa bermitra dengan partai lain. Dan kalau dia orbitkan anaknya baik melalui MK yang kemarin seperti itulah yang terjadi kan. Kemudian terkesan banget, terlihat banget proses nepotisme yang terjadi. Betul. Nah, apa dibalik cerita-cerita mengapa beliau tetap angkat dia? Ternyata Jokowi itu seorang manusia biasa yang tidak ada beda antara Jokowi dengan Amangkurat I misalnya menurut saya. Yang punya kekuasaan sehingga harus mengorbankan banyak orang. Ya dia manusia biasa. Ternyata kita ngelihat mendukung selama 2014, 2019 kita ingin melihat Jokowi ini sebagai sosok yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Ternyata saya ngelihat tidak ada beda antara Jokowi dengan Amangkurat I.
saya tidak mau mengatakan bahwa seperti kata Cak Nun, Jokowi disamakan dengan Fir'aun lah. Saya nggak setuju sampai sekarang. Bisa jadi lebih, maksudnya. Bisa jadi lebih gitu kan. Tapi kita bisa, dalam tradisi politik Jawa itu ada Amangkurat I yang memiliki ambisi kekuasaan. Kalau memang Jokowi menurut saya, menurut Mas Danang tadi, memang mau setia kepada nilai-nilai, pada pekerjaan, pada legacy, pada program yang mau dia wariskan, kan banyak sekali. Seperti Pak Ganjar yang kita dukung ini kan orang katakanlah bisa dipercaya untuk melanjutkan. Tapi menurut saya disitulah Jokowi adalah seorang manusia biasa yang tidak bisa kita bedakan antara Jokowi dengan Amangkurat I, bahwa dia punya godaan-godaan untuk mempertahankan kekuasaan sehingga harus anaknya. Dia mungkin tidak percaya kepada orang lain. Ya. Jadi harus anaknya sendiri yang dia harus orbitkan dengan segala resikonya, melanggar segala yang namanya Mahkamah Konstitusi, ya, etika dan semuanya. Dia pakai semua bansos itu berapa ratusan triliun. Kalau kata Gus Romi, ketua P3, jangankan manusia, monyet pun kalau dikasih 490 triliun bisa jadi presiden. Tapi itulah yang terjadi, bahwa di situ kita bisa mencurigai lebih dalam bahwa ternyata Pak Jokowi ketika bicara soal keberlanjutan, bukan hanya keberlanjutan ide atau warisan dia atau program dia, tapi ingin melanjutkan kekuasaan secara apa namanya itu, harafiah, identik secara harafiah, secara genealogis, ya, harus dari keturunan dari darah dia yang melanjutkan untuk selanjutnya. Ya. Tapi proses demokrasi di Indonesia kan memang membuat nepotisme terjadi. Contoh di banyak daerah, di Provinsi Banten misalnya. Kita lihat juga di beberapa provinsi, anak, menantu, cucu, istri, kemudian menjadi kepala daerah melanjutkan dia karena sudah cukup populis. Nah ini kan yang salah juga masyarakatnya, kenapa milih dia? Nah ini kan tidak bisa kita memotong proses demokrasi yang berdasarkan popularitas seseorang. Gimana Gus bisa melihat situasi ini? Menurut saya ini kan cerminan dari demokrasi yang mutunya yang belum bagus ya, belum baik ya. Dan menurut saya kita harus men-challenge argumen dalih bahwa anaknya Jokowi terpilih dengan melalui pemilu, kan sama saja dengan beberapa praktek di daerah, juga sama keluarga yang mengatasnamakan seperti itu. Menurut saya kita ini memberikan contoh yang jelek dengan memberikan contoh jelek yang lain. Itu bukan suatu kebenaran. Ya, kalau kita mau membenarkan atau mengkoreksi, kita ada contoh yang salah, kita kasih contoh yang benar. Jangan mengasih contoh yang salah dengan mengasih contoh yang salah yang lain. Bahwa inilah kualitas demokrasi kita yang belum bagus di Indonesia. Mau dari tingkat yang namanya pilkada, mau yang namanya pileg, di situ ada dinasti yang berkuasa. Sampai Jokowi pun juga tergoda untuk membangun dinastinya sendiri. Tapi kalau yang dinasti keluarga yang lain mungkin levelnya setelah bapaknya menjadi bupati mungkin istrinya, kemudian anaknya. Atau dia anaknya menjadi anggota DPR RI atau DPRD dan sebagainya. Kalau Jokowi tidak levelnya, dia dalam levelnya sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden, anaknya dijadikan sebagai wakil presiden. Jadi lebih tinggi kualitas kejahatannya daripada dinasti-dinasti politik yang ada dengan menunjukkan disitulah Jokowi melakukan kejahatan dalam demokrasi kita itu. Dan dia melakukannya dengan satu langkah yang sangat fundamental melalui MK. Bagaimana kemudian putusan MK yang final and binding ini tidak bisa dirubah pada saat ke depan nanti sehingga usia 36 bisa mencalon sejauh dia pernah menjadi kepala daerah. Nah ini akan menimbulkan satu pertanyaan Gus, apakah benar pengalaman politik, pengalaman memimpin daerah itu menjadi satu bagian dari proses pencalonan presiden dan cawapres pada masa yang akan datang, Gus. Kalau tidak ada Pak Jokowi nih ceritanya, kalau tidak ada Gibran, tidak ada Pak Jokowi. Nah kira-kira ke depan gimana, Gus? Kalau menurut saya kita harus tetap tidak boleh berhenti dari percakapan soal ini ya. Bahwa meskipun namanya Prabowo kemudian Gibran itu terpilih, khususnya Gibran menurut saya, bahwa soal celah, soal cacat dalam prosedur demokrasi, pengangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi yang mulia itu, kita harus tetap disuarakan agar itu tidak bisa dihapus dalam sejarah kita. Itulah hal yang sangat memalukan. Ya bagaimana upaya pembajakan sebuah
lembaga yang terhormat hanya untuk memenangkan keluarga sendiri. Iya, karena akan berlaku seterusnya. Besan ya kan, kemudian ada paman di situ, kemudian yang diuntungkan adalah ponakan sama anak. Ini kan sebenarnya semuanya itu kan semua orang melihat dan sebenarnya orang merasa muak, merasa jijik. Tapi kenapa misalnya itu tidak ada semacam ada koreksi di situ ya? Ternyata kan ada cara-cara preman sambil cara itu injek kaki di bawah meja yang sudah mendukung Ganjar waktu itu seperti Airlangga tiba-tiba dipanggil oleh kejaksaan, yang itu juga ada dilaporkan kepada polisi, kepada KPK. Jadi cara-cara preman itu yang menunjukkan elit-elit itu tidak mau juga melawan, tidak mau berteriak ya. Dan ini yang menjadi bahaya dalam demokrasi kita, bahwa pembajakan lembaga negara itu kan menurut saya sama saja jahatnya dengan para pembajakan pesawat sipil misalnya. Kan sama-sama juga pembajak itu kan ya beli tiket juga yang sama, tapi kan tujuannya beda. Atau masuk dalam Mahkamah Konstitusi kan sama dengan yang lain kan. Cuma tujuannya beda, ada yang untuk mencari kebenaran, mencari keadilan, tapi ini membajak untuk memenangkan anggota keluarga yang sendiri. Kan nggak ada bedanya kalau membajak Mahkamah Konstitusi dengan membajak pesawat, atau seperti teroris yang membajak pesawat, tujuannya untuk menghancurkan dari lembaga itu sendiri. Dan ini yang sekarang terjadi gitu ya. Dan ini mengerikan sekali karena sangat dampak mengerikan dari proses reformasi yang sudah dijalani sejak 98 itu berakhir di tahun 2024. Iya, betul, setuju. Iya kan? Setuju. Ini gimana nanti perbaikannya? Saya tidak bisa membayangkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki iklim demokrasi yang sudah kita nikmati sejak 98 sampai 2024, Gus. Menurut saya orang-orang yang merasa terpanggil dalam kondisi ini tidak boleh diam dan harus terus bergerak. Kalau kita bicara soal reformasi 98 itu kan bukan reformasi seluruh rakyat Indonesia, juga tidak kok. Itu adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang sadar, orang-orang kampus, para mahasiswa, para beberapa guru-guru, dosen-dosen muda, bukan dosen-dosen tua, karena yang dosen-dosen tua waktu itu sudah masuk dalam birokrasi, dalam sistem Orde Baru, tapi mereka yang muda-muda yang masih memiliki pemikiran yang jernih, memiliki semangat yang jernih, idealisme yang kuat, merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan, melakukan reformasi. Dan saatnya juga sekarang kita tidak boleh juga diam dengan kondisi saat ini yang harus kita suarakan bersama-sama. Dan menurut saya juga yang paling penting, kita jangan pernah bertanya apakah bisa berhasil atau kapan berhasilnya. Karena menurut saya pertanyaan dalam sebuah gerakan, perubahan, sebuah gerakan aktivisme politik, hal yang tabu adalah pertanyaan kapan berhasil dan apakah berhasil. Menurut saya ini hal yang tabu. Kenapa? Karena dulu pun yang namanya gerakan reformasi tidak pernah memprediksi bahwa Soeharto akan jatuh pada Mei 98, tidak akan pernah terprediksi. Segala gerakan-gerakan otoritarianisme, melawan otoritarianisme, selalu tidak pernah berpikir bahwa gerakan mereka berhasil menjatuhkan rezim yang otoriter. Tahun 2011 tidak ada yang pernah memprediksi Mubarak akan jatuh di 2013 di Mesir, 2011 yang ada di Tunisia. Ya. Ataupun dibuat waktu gerakan waktu itu menjatuhkan Marcos di Filipina, tidak pernah berpikir pada tanggal ini, pada jam ini itu akan terjadi perubahan, rezim itu akan jatuh, nggak pernah. Yang paling penting yang kita lakukan adalah terus melakukan perlawanan. Perlawanan tidak boleh diam ya. Tidak boleh diam. Tahun 98 tidak ada yang pernah memprediksi Soeharto akan jatuh. Karena misalnya tahun 90-an kita disebut dengan macan Asia, ekonomi Indonesia, Malaysia, Thailand lagi kuat-kuatnya pada waktu itu ya. Dan tidak ada, dan Soeharto juga lagi kuat-kuatnya. Tahun 97 baru pemilu, tahun 96 ada peristiwa Kuda Tuli, bagaimana PDI waktu itu diserang karena saking merasa kuatnya Soeharto zaman-zaman itu. Kemudian lembaga-lembaga agama dikooptasi, ada yang dukungan ICMI, ada Islam waktu itu. Kemudian juga MUI juga dipegang oleh Soeharto waktu itu. Jadi itu kuat-kuatnya, tidak ada yang memprediksi bahwa Soeharto akan jatuh pada Mei 98, tidak ada yang memprediksi. Tapi karena semangat perjuangan mahasiswa dan juga tentu saja ada faktor-faktor X, ada krisis
moneter, Krismon. ada soal krismon, ada soal kenaikan harga-harga sembako yang sekarang juga Terjadi. mulai mirip. Hmm. Dan ternyata gerakan itu membuahkan hasil jatuhnya Soeharto pada Mei 98. Tanpa prediksi di tanpa awal, prediksi. Tanpa prediksi, bahkan waktu itu orang ngapain sih kamu demo-demo, Soeharto lagi kuat-kuatnya dan sudah punya yang namanya pengganti. Tutut waktu itu sudah menjadikan pengganti sebagai menteri sosial waktu itu. Jadi mirip seperti sekarang gitu loh. Jadi sekarang lagi kuat-kuatnya orang ya. Kalau tanya ngapain kamu demo, wong sudah pemilu? Iya, 97 juga sudah baru pemilu. 98 Soeharto jatuh, ya kan? Ya, Soeharto sudah punya penerusnya, Tutut waktu jadi menteri sosial ya. Sekarang juga anaknya Jokowi menjadi disebut terpilih sebagai wakil presiden ya. Ya ada kemiripan di situ. Jadi nggak perlu dihantam ketakutan bahwa kita akan apakah tidak berhasil atau apa enggak. Jadi itu kita bukan tidak melihat ujung lah ya. perlawanan terus. Tapi menerus. bisa jadi loh Mei Ya. 2024 bisa jadi suatu kejadian yang super heboh. Kita tidak akan pernah membuka ya, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atau lebih cepat lagi dan sebagainya. Ya kan? Kita kan tidak tahu apa yang peristiwa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang. Tapi intinya adalah perlawanan bahwa untuk masa depan demokrasi ini yang harus tetap kita rawat bersama-sama. Iya. Gus, thank you. Ya. Teman-teman audiens ya, nanti persiapkan pertanyaan jenengan kepada Gus dan saya agak speechless dengan Gus. Luar biasa pencermatan dia, kedalaman dia terhadap visi demokrasi Indonesia masa depan dan melihatnya ke belakang seperti apa. Apa yang akan terjadi di Indonesia pada waktu-waktu dekat ini kalau ketidakpuasan publik semakin membuncah. Kira-kira Anda pemirsa apa yang akan Anda lakukan? Ya itu kurang lebih insight yang kita dapatkan. Oke, kita kembali lagi dengan Gus Romli, seorang pendekar demokrasi kita. Saya surprise sekali dia bisa melihat suatu fenomena yang mungkin kita tidak berharap adanya kekacauan nasional ya, tapi bagaimanapun juga perjuangan terhadap demokrasi juga harus didahulukan ya, bukan sekedar hasil-hasil dari pemilu saat ini kan, kurang lebih seperti itu. Nah Gus, ada pertanyaan yang menarik yang kita pengen sekali dengar dari insight jenengan, itu terkait dengan perguncingan di tingkat publik nih. Iya. Orang-orang bilang bahwa ada ketegangan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo, ada ketegangan antara Pak Erlangga sama Pak Prabowo. Pak Erlangga sama Pak Jokowi. Erlangga sama Pak Jokowi dan segitiga itulah yang saat ini terlihat di publik ya, karena kita juga lihat bagaimana kemudian proses tawar-menawar jumlah kursi dilakukan di situ. Pak Presiden saat ini juga tampaknya mengarahkan agar menteri-menteri existingnya juga dipelihara oleh Pak Prabowo nanti. Nah, dua tokoh ini kan mulai mengungkit-ungkit tentang jasa-jasa mereka pada proses pemilu. Dan sekarang ditagih lah. Pak Erlangga minta 5 kursi. Pak Jokowi minta 4 menterinya dipertahankan di kementerian kabinet Pak Prabowo. Nah, Gus lihat apa situasi itu Gus? Ya itulah, kalau kekuasaan itu pada akhirnya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi kekuasaan itu hanya untuk bagi-bagi jatah. KKN kalau bahasa reformasi itu kan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini yang akan terjadi. Kalau kekuasaan itu bukan untuk kembali kepada kemaslahatan masyarakat, tapi hanya berbagi-bagi jatah, berbagi kekuasaan. Ini yang terjadi sekarang. Soal merasa paling berjasa membantu sebuah pemenangan, kemudian minta jatah menteri, minta jatah proyek, minta jatah wilayah mana yang bisa dia garap, minta jatah apa yang tiba-tiba menjadi proyek strategis nasional seperti PIK sama BSD yang selama ini sudah tidak ada masalah menjadi proyek swasta dan maju, tiba-tiba kok ada siapa ya, saya baru baca itu sudah menjadi mau proyek strategis nasional. Kok tiba-tiba ini ada apa ini kan? Kok ada bau amis? Kalau sudah jadi program swasta, biarlah swasta itu yang menggarap secara profesional, lihat jadi soal masalah keuntungannya di mana ya kan, penyelesaiannya gimana ya kan. Kok tiba-tiba negara presiden mau cawe-cawe ikut juga memberikan stempel proyek strategis nasional, itu ada apa di balik di situ. Nah, ini yang saya sebut sebagai ujung dari kekuasaan yang tidak memperdulikan lagi kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat. Ujung-ujungnya adalah hanya bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jatah, bagi-bagi proyek,
bagi-bagi APBN ya. Makan gratis program adalah kampanyenya, tapi nanti kan dibagi-bagi itu nanti siapa itu vendornya, berapa nanti markup-nya, berapa nanti yang akan dapat jatah siapa saja, dari pihak mana, itu kan semuanya adalah proyek semua dalam pikiran seperti itu kan. Kalau kita lihat kan jatuhnya motif benefit iya, ya. Bang, semuanya keuntungan, saya dapat berapa ya kan, kelompok sana dapat berapa dan sebagainya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi dan kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi ya atas nama demokrasi, atas nama rakyat Indonesia, tidak. Ya mungkin masyarakat yang kecil ya, masyarakat yang kecil itu sudah merasa tidak punya kemampuan apa-apa karena juga terhimpit oleh masalah-masalah ekonomi, dan disitulah peran kita yang memiliki katakanlah jarak, ada kemampuan kita untuk bisa bersuara dan untuk bisa mengeluarkan kritik, itu adalah tugas dari kita. Apalagi dan kalau kita lihat Mas Danang, yang selama ini pasal-pasal kriminalisasi yang dilakukan, yang bisa diarahkan kepada para pengkritik rejim, pada penguasa, sudah dibatalkan oleh MK. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 14, pasal 15 yang selama ini dipakai untuk mereka yang mengkritik pemerintah, mengkritik Jokowi, dipakai untuk menjatuhkan mereka, untuk menjerat mereka. Alhamdulillah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baru saja ya. Nah, dan ini ini satu terobosan Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada si paman, ya kan, tidak ada si besan, ternyata bisa mengeluarkan keputusan yang bagus. Ternyata gitu. kita bisa apresiasi. Ya, itu bisa apresiasi itu. Gitu. Gus, ya. Salah satu yang menarik adalah situasi angket nih Gus. Ya. Dan kita tahu salah satu pendukung angket yang cukup penting adalah Ya. P3. Tapi sayangnya kemarin P3 diumumkan oleh keputusan KPU setelah pleno terakhir. Ternyata suaranya tidak masuk parliamentary threshold di bawah 4%, 3,8 something seperti itulah. Itu situasi itu akan mengganggu nggak nanti di dalam konteks menggulirkan angket ini? Menurut saya hak angket itu tidak hanya dibaca dengan hak yang ada di Senayan, tapi juga harus ada hak keterlibatan masyarakat. Karena itulah tekanan-tekanan masyarakat untuk menekan partai-partai yang mendukung hak angket itu tetap harus disuarakan. Mendukung hak angket dikeluarkan oleh PDI Perjuangan, oleh P3, oleh PKB, oleh Nasdem, oleh PKS, ya masyarakat juga harus memberikan tekanan kepada partai-partai itu agar ya tidak menjadi kendor ya. Kendor karena ya ada deal-deal politik yang kita tidak tahu. Misalnya ada potensi, misalnya ketika ada soal P3 yang tidak lolos parliamentary threshold, dan kita juga, saya sendiri juga sedih ya dengan nasib itu. Kalau saya ngelihat itu kan bukan tidak lolos tapi tidak diloloskan kalau menurut saya ya. Karena itu kan hanya berapa? 3,8 sekian ya, persen. itu kan hanya berapa suara itu kan. Masa itu menurut saya kan sekarang kan P3 juga akan menggugat. Kalau saya lihat itu kan bagian dari tekanan terhadap koalisinya 03. Tidak diloloskan P3. Bahkan tapi waktu itu kan malah PSI dan Gelora yang pihaknya 02 malah mengalami penggelembungan suara kan. Kalau kita tidak ramekan itu di media sosial kemudian media, mungkin partai itu yang lolos dan P3 tetap tidak lolos, dan sekarang kita ngelihat ketika PSI nggak lolos, P3 juga tidak diloloskan. Sepertinya seperti itu ya yang terjadi, sehingga itu juga akan melakukan gugatan kepada MK. Tapi kita berharap ya MK mengabulkan gugatan itu sehingga P3 juga bisa masuk kembali dalam Senayan pada tahun 2024 ini, agar juga konsistensi untuk hak angket itu tetap terlaksana. Karena kita juga ingin melakukan pendewasaan terhadap publik, pendidikan politik terhadap publik, itu yang paling penting ya. Karena segala kecurangan ini kalau kita hanya misalnya mengandalkan yang namanya Bawaslu, yang namanya KPU atau DKPP, kayak ketua KPU ini kan Hasyim Asyari kan sudah beberapa kali mendapatkan hukuman dari DKPP, terakhir juga ada. Tapi apa dampaknya? Dan kemudian lapor Bawaslu, apa dampaknya? Makanya harus diambil oleh lembaga yang lebih tinggi.
Yang punya otoritas untuk bicara soal itu, soal pelaksanaan dari undang-undang, dan itulah adalah bentuk pengawasan tugas dari DPR. Dan disitulah hak angket itu bisa membuka semua kotak Pandora dari yang disebut dengan kecurangan pemilu pada tahun 2024 dengan adanya hak angket. Itu yang kita harapkan itu. Teman-teman di kampus bilang bukan kecurangan pemilu, Gus. Mereka bilang kejahatan pemilu. Lebih kuat lagi ya. Bahasanya lebih kuat lagi, kejahatan pemilu itu. Bukan pelanggaran pidana pemilu atau kecurangan pemilu, tapi sudah kejahatan pemilu ya. Gus, di situasi konstelasi pengambilan suara di DPR kan setiap orang anggota memiliki hak suara. Ya. Nah, ketika setiap orang memiliki hak suara, artinya one man one vote terjadi sebenarnya kan di dalam gedung DPR. Ya. Tetapi pada intinya kan juga sebenarnya mereka menunggu juga perintah ketua umum partai kan. Ya. Nah, situasi sekarang saya lihat Pak Surya Paloh sudah mengucapkan selamat tuh. Ya. Artinya mengakui perhitungan suara yang dihasilkan oleh KPU. Demikian juga dengan PKS, saya lihat seperti itu. Artinya kan semakin sedikit potensi untuk memenangkan jumlah suara minimal untuk menggulirkan hak angket. Ya, itulah yang kita sebut bahwa kita tidak bisa membiarkan soal masa depan politik di negeri ini hanya digantungkan kepada sebuah gedung yang namanya Senayan, DPR RI itu kan. Kalau nanti ternyata yang terjadi adalah berbalik juga, ya, nah disitulah gerakan-gerakan masyarakat, gerakan-gerakan sipil, kekuatan rakyat, people power dan sebagainya itu harus dipompa sekarang secara terus-menerus. Harus melakukan terus gerakan-gerakan, aksi-aksi untuk inilah yang sekarang kita melihat ya apa yang terjadi. Karena kalau kita hanya membiarkan ini secara pasrahkan kepada sana, wah mereka juga bisa lempar-lemparan bola ya kan, lempar bola sana, ini partai itu kan. Ya kita ada harus isu aksi. yang seru, Gus. Gimana Katanya di DPR nanti akan bermain dengan voting hak angket dengan suara tertutup. Tidak Ya, terbuka untuk setiap individu. Bisa jadi. Kini itu kan kita tahu lah permainan politik Senayan, ya. Bahwa itu yang bisa saja terjadi ya, karena semuanya kan kembali kepada kompromi. Kalau kita melihat politik yang orientasinya adalah kekuasaan, ya. Bukan kepada pendidikan, bukan kepada soal pencerahan ya kan. Kalau akhirnya bagi-bagi jabatan kan ujungnya harus kompromi, harus ada deal di situ, kesepakatan kan. Kecuali kita bicara soal politik dalam arti yang lebih tinggi pada pendidikan politik, pada etika politik, kita kan nggak boleh melakukan kompromi terhadap hal-hal yang merusak dari nilai-nilai, dari etika dari politik itu sendiri gitu loh. Kata-kata kita yang keren ini. Kita teman-teman redaksi harus quote nih. Oke, Gus, thank you very much untuk urusan ini, luar biasa ya. Kita tampung teman-teman. Boleh silakan. Ya, teman-teman Floor ya, ada banyak sekali nih teman-teman Floor ini mau tanya nih. Kita beri plus dulu dong untuk Gus Romli dong. Emang Romli ini kurang lebih ya sama dengan Ronin, itu mirip juga sih, sama-sama R-nya ya. Oke, kita beri kesempatan Floor untuk tanya. Oke, Kang Yoyok. Oke, ada dua ya. Silakan panggil mic-nya. Ambil. Singkat, padat. Saya tertarik sama Jokowi, tapi soal Jokowisme yang diangkat oleh Jokowiisme? Ya, itu kan mantan partainya Gus Romli juga. Oke. Malu saya kalau diingatkan itu. Nah, ini kan nggak berdampak ternyata. Jadi Jokowi efek ternyata nggak ada dampaknya buat PSI gitu ya, partai Soiye gitu. Kalau orang-orang bilang partai salah input, saya bilang partai Soiye gitu. Karena banyakan jumawanya daripada. Nah ini menurut Gus Romli sendiri gimana? Dia sudah membawa Jokowi kemana-mana gitu ya. Balihonya bahkan lebih banyak dari anggotanya gitu. Nah sementara orang yang mengagumi Jokowi juga masih banyak. Tapi ternyata kan nggak ngefek buat PSI. Nah ini menurut Gus Romli gimana? Itu aja sih Gus. Oke. Makasih. Gus, lanjut Gus. Ya memang PSI sudah overdosis jualan nama Jokowi. Sampai menggunakan istilah Jokowiisme ya. Jokowiisme kalau kita lihat Bung Karno
proklamator ya Indonesia dan menjadi presiden berapa lama dengan segala warisan yang luar biasa, tidak pernah menyebut sebagai Soekarnoisme, tapi malah dia menyebut ada dari orang kecil petani buruh yang tidak punya tanah, ya, yang disebut dengan Pak Marhain, munculnya disebut dengan Marhainisme. Sebuah bentuk dari kerendahan hati. Padahal Soekarno bisa aja menyebut sebagai Soekarnoisme. Apa yang kurang dari Soekarno? Proklamator, ya kan? Seorang orator, pemikir besar bangsa. Tadi tidak pernah menyebut kalangan internalnya ataupun dirinya sendiri menyebut sebagai Soekarnoisme. Nah ini PSI tiba-tiba ya untuk Jokowi yang jelas sudah berubah. Tiba-tiba bicara soal Jokowisme. Tujuannya apa? Ya sebenarnya itu adalah teknik marketing pemilu 2024. Agar lolos ke Senayan dengan jualan Jokowi secara overdosis. Dengan lebih banyak memasukkan gambar-gambar Jokowi. Balihonya lebih banyak daripada pemilihnya, gitu kan. Dan inilah yang terjadi. Ternyata Jokowi efek itu kan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Kalau sekarang itu kan kalau Jokowi itu ada efeknya, maka harusnya PSI itu lolos menurut klaim mereka ada 5-6% karena ketuanya adalah dari anak bungsunya. Sekarang tuh bukan Jokowi efek yang terjadi pada pemilu 2024, tapi adalah bansos efek. Ya. Bansos efek ini yang terjadi. Kenapa kalau hanya Jokowi efek harusnya PSI itu lolos, ya kan? Harusnya juga Gelora yang juga waktu itu juga bicara soal Jokowi juga harusnya lolos. Atau juga PDI Perjuangan harusnya tidak menang. Harusnya dia ada di bawah ya 12% atau 13%. Ternyata masih menang. Karena sudah jelas kita tahu bahwa bagaimana perlawanan Jokowi menghancurkan dari PDI Perjuangan. Jadi ini bukan Jokowi efek pemilu 2024. Itu adalah bansos efek. Bansos efek itulah yang memenangkan Prabowo, yang memenangkan Gibran kalau kita percaya hasil dari pemilu. Karena pilpres pasangan itulah yang benar-benar memanfaatkan bansos secara luar biasa, pengarahan aparat secara luar biasa untuk kemenangan dari pihak mereka. Jadi Jokowi efek adalah omong kosong, ya. Itu bualan adalah bagian dari strategi marketing. Ya. Karena buktinya adalah PSI tidak lolos dari Senayan meskipun sudah dalam taraf menjilat ujung jempol kaki Jokowi. Coba itu ya. Oke, kita beri plus dulu dah. Biar meriah nih suasana. Bukan hanya menjilat kaki tapi ujung jempol ini. Aduh, ampun deh. Gusti Allah. Ada satu lagi penanya, silakan ya. Kita tunggu ya sambil bersiap tuh yang mau tanya. Tapi ini Gus, yang menarik Gus. Dia kan bilang efek bansos, bukan efek Jokowi. Oke lah, menarik juga itu kalimat ini karena sudut pandangnya jelas-jelas terukur dengan efek bansos ya. Tapi begitu banyak bansos dikelotorkan sejak November sampai dengan awal Februari tahun 2024. Dan sekarang terjadi bencana di Demak, terjadi bencana di banyak daerah lah. Ada 36 daerah mengalami bencana banjir. Dan sampai sekarang nggak ada tuh bansosnya. Dia lihatnya gimana Gus? Dan Jokowi baru datang tadi pagi ke Demak. Itu pun setelah informasi bahwa Pak Ganjar juga akan ke Demak pada sore hari ini. Jokowi baru turun mendahului hari ini pagi. Padahal sudah berhari-hari. Ini kemasan politik pula. Ya itu lagi. Dan kalau kita yang lihat dalam pemilu kemarin kemana Pak Ganjar turun, setelahnya diikuti oleh Jokowi untuk menyebarkan bansos-bansos, apakah beras dan sebagainya. Dan ini yang disebut dengan penyalahgunaan. Sekarang KPK baru teriak-teriak menjelang pilkada tidak boleh lagi pembagian dari bansos-bansos. Kenapa baru sekarang? Kenapa pilpres boleh? Kenapa sebelumnya dibiarkan oleh KPK? Apakah KPK sudah masuk angin? Ini yang harus kita pertanyakan. Dan ini yang harusnya dibuka dalam lembaga yang lebih kuat, terhormat. Apakah DPR melalui hak angket ataukah nanti yang melalui namanya Mahkamah Konstitusi harus dibuka, dan penyalahgunaan. Dan kita sudah banyak bukti-bukti yang kita laporkan juga ke Bawaslu ternyata juga tidak ditanggapi atau hanya ditanggapi secara peringatan kecil, misalnya ketika ucapan dari yang namanya Zulhas bahwa kalau memang cinta Jokowi
kalau Anda nerima bansos maka harus lihat ini ada Jokowi, dan lihat Jokowi adalah lihat Gibran lihat pasangan presidennya siapa, kan sudah ada itu. Dan cuma waktu itu Banyak apa potongan video itu ya video itu, kemudian juga ada laporan kemudian dan sebagainya, tapi ternyata ya kasusnya yang kita tahu ya itu yang terjadi. Karena itulah bahwa bansos itu memang benar-benar efeknya luar biasa, dan kita bicara bansos itu kan dia ada di situ, ada beras, di situ ada bantuan langsung tunai, ada namanya bantuan untuk El Nino dan sebagainya, yang kalau dihitung-hitung ada 490 triliun, lebih banyak daripada bantuan pada zaman Covid selama 2 tahun. Ya. Nah ini yang harus kita catat secara bersama-sama. Jadi kalau bilang Jokowi efek, mana ada Jokowi efek? Jokowi efek itu yang menyebabkan PSI dapat 2,8%. Jokowi efek itu hanya 2,8%. Penurunan suara PDI Perjuangan juga 2,8%. Itu Jokowi efek. Tapi kemenangan dari Prabowo Gibran, kalau kita percaya, itu adalah bansos efek, bukan Jokowi efek. Itu. Bansos efek. Oke teman-teman, berikan aplaus dulu deh. Aduh. Agak speechless sama kawan satu ini. Aduh, luar biasa nih cermatannya. Baru enggak nih, bansos efek. Oke. Oke, ada tadi teman-teman floor yang mau tanya. Coba Kang Juna. Oke, silakan Kang. Singkat padat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus. Selamat malam, Gus. Malam. Selama ini kan kita sering lihat para relawan itu dengan gencarnya mengadakan aksi-aksi demo. Apapun ada dikata katanya hanya sebuah riak. Tapi itu tidak jadi soal saya sebagai masyarakat. Pertanyaan saya, Gus. Dari PDIP ini masalah hak angket itu sepertinya melempem, Gus. Mbak Puan sebagai ketua DPR juga nggak ada statement, dan dari Ibu Mega sekarang juga kayaknya belum ada kepastian. Pertanyaan saya, Gus, hak angket itu seperti apa sebenarnya? Jadi atau tidak gitu? Karena masyarakat selama ini sudah menunggu, kesal. Berdasarkan survei aja 62% setuju untuk hak angket. Itu aja, Gus, pertanyaan saya. Terima kasih, Gus. Apa sih? Gus. Saya setuju bahwa hak angket itu memang harus disuarakan. Tadi kita sudah bicarakan bahwa untuk soal hak angket itu kita tidak bisa memasrahkan, mempercayakan hanya kepada isinya dari gedung Senayan. Itu harus ada tekanan-tekanan dari publik untuk memberikan dukungan terhadap hak angket itu sendiri. Misalnya kalau kita melihat ada dukungan dalam bentuk karangan bunga terhadap di kantor PDI Perjuangan yang mendukung hak angket, karena itu penting. Karena kalau kita melihat tadi kita bisa bicarakan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dari pemilu itu dilaporkan ke Bawaslu, dilaporkan ke DKPP, tapi kan hasilnya cuma gitu-gitu aja, gitu kan? Ada pelanggaran, tapi ya hukumannya juga ya cuma segitu, gitu kan? Jadi makanya itu harus dikoreksi, harus dibuka dalam sebuah lembaga yang lebih tinggi, yang lebih kuat, ya, lebih powerful di situ. Disitulah tugas dari anggota DPR melalui hak angket. Namun kita juga harus harus juga melihat dan tidak boleh naif. Bagaimana kalau namanya Senayan itu adalah tetap sebagai lembaga politik. Kalau kita bicara soal politik kekuasaan, kalau itu soal bagi-bagi kekuasaan pasti ujung-ujungnya adalah kompromi, pasti ujung-ujungnya adalah soal bagi-bagi jatah. Karena itulah kita masyarakat yang benar-benar peduli terhadap nasib demokrasi kita, bahwa pelanggaran ini tidak boleh terulang lagi. Ya kan demokrasi jalanan, harus kembali lagi ke jalan, harus pada demokrasi dalam mimbar bebas, demokrasi dalam sikap dari suara yang bebas, dan ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tapi kalau saya sebagai bagian dari PDI Perjuangan sampai sekarang kita tuh tetap konsisten ya untuk hak angket. Di situ juga sudah ada naskah akademiknya, sudah dibuat apa saja yang bisa kita bawa dalam sudah siap dimajukan. Sudah siap di situ. Naskah akademiknya juga sudah ada, kemudian juga keterlibatan orang-orangnya juga sudah ada, ya kan. Makanya kami juga yang kadang-kadang bertanya ini ya dari pihak yang lain, ya kan. Pihak di sana kumpul sudah antar 01 misalnya sudah kumpul katanya antara sekjen dari partai, kok tiba-tiba yang Surya Paloh ketemu dengan Jokowi lah, kemudian sekarang nerima Prabowo lah, meskipun dalam kesempatan yang lain juga bicara soal dukungan terhadap hak angket, kemudian partai yang lain juga seperti itu dan sebagainya. Tapi kalau bagi kami sendiri di PDI Perjuangan ataupun juga dari masyarakat sipil juga tetap memberikan dukungan yang penuh terhadap
hak angket itu di situ. Dan kaptennya hak angket itu selalu didambakan Ibu Mega. Tapi Ibu Mega, kata teman-teman tadi, bilang kok Bu Mega belum menunjukkan sikap yang firm soal perintah untuk melaksanakan hak angket. Kalau memang Bu Mega itu setelah pemilu itu belum bicara soal itu ya, soal merespon ataupun apapun lah namanya itu, atau bertemu dengan tokoh-tokoh partai politik juga tidak. Bu Mega itu kan ketemu misalnya kalau ya dengan ketua partai yang satu koalisi, ataupun dengan Pak Ganjar, dengan Pak Mahfud. Kemudian juga bertemu dengan beberapa tokoh nasional kemarin, dan bagian termasuk misalnya Romo Magnis, Ibu Omi, ada Kang Eri Riana dan sebagainya itu juga menyuarakan kepada Bu Mega untuk memimpin, tapi tidak terekspos di publik ya. Tidak terekspos, memimpin dari hak angket itu untuk sebagai bagian dari kepedulian. Ini kan suara yang dari kampus, dari suara guru besar, dari tokoh bangsa yang kemudian ditangkap oleh Ibu Mega dan nantinya akan diteruskan ke dalam perjuangan dalam bentuk apakah gugatan ke MK ataukah juga ke dalam parlemen. Tapi menurut saya juga kita tidak boleh berhenti karena demokrasi itu kan rohnya tetap adalah aksi rakyat. Roh dari demokrasi itu bukan sidang di Senayan, ya kan? Kura-kura. Bukan pemilu, ya kan? Pemilu hanya 5 tahun sekali. Tapi roh demokrasi adalah dinamika gerakan dari rakyat itu sendiri. Itu yang paling penting menurut saya. Ini note yang luar biasa. Kang Guntur, ada satu lagi pertanyaan dan sekaligus kami mohon closing note-nya Kang Guntur. Ada Kang Guntur ini kan juga ketua umum Ganjarian Spartan. Ganjarian Spartan ini kan organ relawan yang sangat militan ke Mas Ganjar dan dibentuk jauh sebelum hiruk pikuk pencalonan dia. Apa yang kira-kira Mas Guntur akan lakukan dengan organ relawan jenengan ini? Jadi ini yang memberikan nama Spartan itu ada Bung Ega, wakil ketua. Bung Ega. Iya. Dan ternyata Bung ada Ega ini di sini itu punya pandangan jauh ke depan. Itu sepertinya ada punya nubuat profetik, bisa meramal jauh ke depan. Spartan kalau kita lihat kan dia adalah kelompok atau orang yang tidak peduli kepada menang atau kalah. Dia hanya tahu yang namanya dia mati atau hidup. Ternyata kami dalam kondisi seperti ini sekarang. Jadi bukan soal menang kalah kami nggak peduli. Mau menang mau kalah kami nggak peduli. Kalau saya bilang ketika pertama kali ketemu sama Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar menang menjadi presiden, kami akan pertama organ yang akan membubarkan diri. Karena sudah selesai tugasnya. Ada. Kita bisa putarkan lagi kaset itu karena kami sebagai organ Spartan, relawan, pendukung tidak ingin mencari-cari jabatan. Kalau Bapak menang, kami langsung akan membubarkan diri. Kenapa? Karena bagi kami bukan soal menang kalah. Spartan itu kan artinya apa? Dia mati atau dia hidup. Hidup dan mati. Jadi ruh perlawanannya terus menerus. Saya jadi ingat filmnya Troy. Iya, atau yang pasukan Spartan menghabisi 300 itu yang Troy. Spartan itu kan yang ya memang seperti itu. Dan inilah spirit dari Spartan. Kami akan mengembangkan, memperluas spirit Spartan sendiri sebagai bagian dari bentuk perlawanan, perjuangan demokrasi di Indonesia. Luar biasa. Thank you Gus. Satu lagi Gus, saya masih kurang puas saya. Apakah Gus mau ucapin selamat pada paslon 02 yang saat ini sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres? Selamat dalam arti kalau hanya basa-basi, sekarang pun juga saya bisa ngomong. Ya, selamat kan harusnya datang dari nurani. Kalau kita ngelihat masih ada proses yang bisa berlanjut, kita ngelihat ada kecurangan yang dibiarkan, ada pelanggaran yang berusaha ditutup-tutupi, ya kan? Ada kebusukan yang mencoba juga mereka terus timbun secara kuat tenaga. Buat apa mengucapkan selamat? Kita kan hidup dalam budaya yang sering berbasa-basi. Selamat ini, selamat itu, minta maaf ini, minta maaf itu dan sebagainya. Tapi semuanya hanya di mulut, bukan dari hati ya. Ya kalau kita melihat bahwa dalam kontestasi demokrasi yang ada di luar negeri, itu kan kontestasi yang secara terhormat, terbuka, tidak ada pelanggaran, ya ada pelanggaran pun juga kecil. Tapi ketika kontestasi itu selesai, maka mungkin orang bisa langsung menyatakan selamat, bagian dari ekspresi nurani dia.
Kalau sekarang mengucapkan selamat buat apa? Hanya Ya. kalau bagian dari basa-basi. Ah. Wong prosesnya masih berjalan, Hmm. gugatannya masih terus bisa dilanjutkan, ya kan? Dan juga pelanggaran juga belum pernah tidak dibiarkan sedemikian rupa. Kritik-kritik tidak pernah dengar. Buat apa mengucapkan selamat dalam kondisi seperti ini? Itulah. I see. Jadi itu yang membuat saya bilang kita tidak perlu ikut-ikutan basa-basi mengucapkan selamat selama substansi dari masalah itu belum cerah. teratasi. Jangan sampai selamat itu malah bisa menjadi senjata bagi pihak sana untuk menormalisasi keadaan. Aish. Kita tidak mau melakukan normalisasi keadaan padahal keadaan masih dalam sulit, ya, masih harus terus kita perjuangkan, itulah. Ini luar biasa. Kita berikan aplaus dong Kang Guntur Romli. Saya jadi teringat normalisasi atau naturalisasi ini. Gus, ada satu teman dari Boleh, Pro silakan. pengen tanya lah. Kita kasih beberapa menit lagi ya. Oke, silakan Mas Sani. Oke, Mas Guntur. Melalui proses yang terjadi kemarin, kita kan lihat ya, seakan-akan pemilu belum main, tapi hasil seakan-akan sudah tahu. Terus rakyat ini akhirnya mau gimana nih? Mau percaya sama proses pemilu lagi? Gimana caranya menjaga? Karena penyelenggara pemilu ikut main, pemerintah ikut main, partai-partai mungkin punya cenderungan untuk transaksional sesuai kepentingan masing-masing. Terus lama-lama kan rakyat akan apatis terhadap yang namanya ide demokrasi ini. Nah, apa yang bisa dilakukan agar rakyat tetap percaya bahwa demokrasi itu adalah sebuah harapan? Apa yang bisa teman-teman dari gerakan-gerakan demokratik lakukan agar harapan itu tetap menyala? Terima kasih. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah, kepada KPU, kepada semua lembaga negara yang terkait dengan proses politik saat ini, terus mereka mau percaya kepada siapa lagi? Itulah. Itu masalah kita. Kalau tidak ada hilang kepercayaan masyarakat kepada dalam level negara, ya lantas apa tujuan dari bernegara itu sendiri, ya kan? Karena kan yang paling mahal itu soal trust, ya kan? Trust, kepercayaan antara masyarakat ya dengan negara, ya, di mana kita semua hidup. Tapi kalau itu dicederai dengan pelanggaran-pelanggaran yang terus tidak ada penyelesaian, tidak ada tindakan, nah ini yang menurut saya tinggal menunggu bahwa pengadilan rakyat yang disuarakan oleh kampus Gajah Mada, Ya. pengadilan rakyat, kemudian juga kekuatan rakyat, ya, gerakan rakyat dan sebagainya, karena mereka tidak percaya lagi kepada yang disebut dengan negara, kepada pemerintah. Dan kita ngelihat, karena saya juga lumayan bisa dikatakan juga dalam masa remaja juga hidup dalam Orde Baru. Apa bedanya, pertanyaan saya, pemilu zaman Orde Baru dengan sekarang? Wong hasilnya sudah diketahui itu sebelum pemilu itu digelar. Kemudian prosedur, kalau dulu Orde Baru di situ ada ABRI, di situ ada birokrasi, sehingga ada istilahnya ABG, kekuatan Orde Baru Soeharto zaman itu, ABRI, birokrasi, Golkar. Coba sekarang praktekkan, lihat juga kejadian pemilu 2024. Sekarang ABRI sudah tidak ada, tapi kan ada lembaga yang menggantikan, yang sampai level pada kelurahan tingkat desa. Kemudian juga struktur ASN yang juga beberapa yang dipakai ya, secara kepala desa juga dipakai dan sebagainya. Dan kita semua sudah tahu soal ini. Bagaimana semuanya itu digerakkan. Belum lagi bicara soal bantuan sosial. Kalau dulu memang Orde Baru menggunakan tekanan, represi. Istilahnya ada stick and carrot. Ya, kalau Orde Baru pakai stick, pakai tongkat dia pukul. Kelinci itu biar patuh. Kalau sekarang kan pakai carrot, pakai wortel, pakai bansos. Iming-iming, agar ya? diiming-iming biar dia patuh. Tapi kan semua modus semuanya kan sama. Angkanya juga sudah diketahui sebelumnya. 58% sudah berapa hari sebelum sudah ada. Kemudian juga prakteknya juga seperti itu. Nah, ini yang kita lihat. Dan tapi kan tidak semua masyarakat ini tahu soal ini. Nah, ini yang tugas kita untuk
menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah yang terjadi, persamaan-persamaan zaman Orde Baru dengan yang zaman saat ini, gitu. Gitu. Oke, kita berikan aplaus ya, Gus Romli, luar biasa nih. Jadi San, jangan khawatir. Kegundahanmu terhadap kepercayaan publik itu tadi masih akan tetap bisa tumbuh ya. Oke teman-teman, inilah akhir dari perbincangan kita saat ini dengan Gus Guntur Romli. Dan kita sudah mendapatkan begitu banyak insight terkait dengan proses pendewasaan demokrasi kita hari ini yang tercederai oleh praktek-praktek politik praktis yang dituding dilakukan oleh penguasa dan penyelenggara pemilu. Kita akan kembali lagi di dalam obrolan kita, bukan rahasia, karena apa yang beliau sampaikan tadi udah menjadi bagian dari semangat kepada publik untuk terus mempertahankan demokrasi di Republik kita ini. Gus, matur nuhun atas waktunya, atas inspirasinya teman-teman, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi dan kita akan bahas lagi di Bukan Rahasia yang akan datang.